Warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan panarunga semuanya yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia yang mendengarkan siaran saya ini. Kali ini saya ditemani oleh Kang Wilman. Di sini ada Kang Wilman. Mangga silahkan menyapa Kang Wilman. Assalamualaikum. Samprazan, sampurasun, panarunga di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ya mudah-mudahan didengar ya di seluruh dunia. Tapi inilah kita. Nah kemarin kita sudah berbicara mengenai Gunung Padang, kita sudah berbicara mengenai peradaban, kita sudah berbicara mengenai banyak hal. Tapi sebetulnya yang kita bicarakan ini belum begitu mendalam di satu bidang. Gunung Padang pun hanya ulasan-ulasan luar dan awalnya saja di sana, di mana di sana ada yang namanya dorval, ada yang namanya parabola, ada yang namanya sesuatu yang membuktikan bahwa masa lalu itu luar biasa dan sebagainya. Nah sekarang apakah ada pertanyaan tidak dari panarunga semua kalau misalnya mereka ingin bertanya lewat SMS di mana Kang Wilman? Di 0812 82 827 165. Sakali deui. 0812 82 827 165. Sakali deui. 0812 82 827 165. Pasti lupa gerak maraneh nama. Nah, kita akan membahas nih gimana kemarin kan kita sudah bahas yang tentang peradaban. Nah, apakah ada komentar-komentar atau ada apa sebelum kita nanti berlanjut pada hal yang lain? Gimana nih Kang Wilman? Kayaknya flashback ke belakang mengenai siaran Kang Diki yang siaran pertama dan siaran kedua. Iya. Ada kesinambungan antara siaran pertama dengan siaran kedua. Iya. Oh, tadi kita sudah siaran ulang ya? Iya. Ya. Sebelumnya tadi siaran ulang bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi titik khusus Kang mengenai materi yang akan bawakan di edisi pertama dan kedua itu. Pertama mengenai kemandirian akal, dan yang kedua mengenai canggihnya peradaban masa lalu. Iya, kemandirian akal dan canggihnya peradaban masa lalu. Nah ini dua poin yang sangat berhubungan, korelatif, yang memang nanti akan menjadi bahasan khusus karena bagaimana kemandirian akal itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Karena infonya tadi akan memberitakan tentang sejarah masa lalu, peradaban masa lalu, tentunya akan terkait dengan individu, person. Tuh. Atau kemampuan manusia itu sendiri. Iya. Nah berarti kan terkait dengan kemandirian akal gitu kan. Iya. Nah, silakan mungkin akan lebih banyak memahami. Ya jelas lah. Kan ini semuanya itu karena kita mempergunakan akal kita untuk membongkar semuanya. Bayangkan kalau misalnya akal ini hanya sekedar dijadikan aksesoris. Kita mah tidak akan menggunakan akal ini hanya sekedar aksesoris begitu kan. Betul. Kita meneliti ini itu menggunakan akal, menggunakan pikiran kita, menggunakan tenaga, biaya dan sebagainya. Terutama kesempatan kita ini yang sedikit susah. Mungkin kenapa orang-orang tidak meneliti ini karena mereka itu masih rebutan dengan mencari nafkah. Betul. Mencari kehidupannya, bagaimana biar perut ini kenyang, biar keluarganya itu bisa hidup dan sebagainya. Sedangkan kita ya alhamdulillah lah. Segala puji bagi Allah, puja sadiana kawaza. Amin. Kita sudah mampu menghidupi keluarga, tinggal nah ini bagaimana kita menembus sesuatu yang belum tertembus atau mungkin dibiarkan agar tidak tertembus. Nah satu contoh peradaban. Nah kita kemarin menggunakan akal kita bagaimana ini sebetulnya kenapa sih begini, ini sebetulnya kenapa sih begitu. Nah kenapa ini setelah diteliti lebih lanjut ternyata ini janggal begitu loh. Ini tidak mungkin. Kalau misalnya berdasarkan pelajaran yang kita terima ini tidak mungkin. Ini ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar sejarah yang kita baca itu sesuai dengan apa yang mereka berikan pada kita? Dan ternyata banyak sekali yang berbeda. Informasinya. Nah, iya betul. Jangan jauh-jauh lah sekarang. Sekarang jangan jauh-jauh. Katanya kerajaan Pajajaran itu ada di Jawa Barat katanya. Ya. Pertanyaannya buktinya apa? Sriwijaya katanya ada di Palembang katanya. Pertanyaannya buktinya apa? Majapahit di Trowulan. Ya. Apa itu? Mana buktinya? Dan setelah coba kita gali sendiri, kita telusuri dengan semua tadi seperti dengan akal kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan
ya mau tidak mau dengan biaya dong. Betul. Begitu kan. Nah akhirnya setelah diteliti lebih lanjut ternyata banyak sekali lacking. Nah lack ini yang harus kita coba bongkar, dan kita tidak bisa sendirian. Akhirnya kita membentuk tim kan, yang namanya tim terpadu riset mandiri ini kita bentuk, dan akhirnya berarti dari sana, semua lini ya, iya, semua harus, bidang harus dikumpulkan. Ya karena semua ilmu itu harus digabungkan. Betul. Ya seperti membangun rumah lah, nggak bisa cuma sekedar batu. Betul. Batu ditumpuk, harus ada semennya, harus ada temboknya. Kalau bangunan sekarang ya, Iya. beda dengan bangunan-bangunan gunung ini apa di Gedung Padang itu lain, itu aturannya lain, Gedung Padang lain aturannya. Nah, berarti jadi ilmu-ilmu yang dibangun itu saat ini spesialisasi ya Kang, yang kemudian akan coba satukan agar penelitian itu lengkap gitu. ya harus lengkap, ya harus komprehensif, karena berpikir pun harus komprehensif, dan berpikir itu harus holografi. Betul. Tidak bisa berpikir itu hanya dari satu sisi, pakai kacamata kuda, itu tidak bisa. Nah makanya kuncinya sekarang bagaimana kita membuka itu semua, wawasan ini dibuka, keluar dari kotak yang selama ini kita tinggali. Betul. Nah makanya kenapa ternyata peninggalan masa lalu itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Betul. Nah satu contoh ini ada tentang yang namanya Wilmana. Nah makanya di sini ada Kang Wilman. Ini ada sebuah apa dari silakan Anda buka Wikipedia, juga ada di sana Wilmana. Jadi kalau misalnya kita membuka Wikipedia terus cari Wilmana, itu muncul tuh. Itu dari beberapa kitab lah. Ada susastra Hindu, ada yang menampakkan walimana, sejenis wahana terbang. Jadi zaman dulu orang sudah mengenal sesuatu yang bisa terbang. Malah ini dinamakan Wimana. Ada yang Wimana menamakan tuh Wimana atau Walimana atau Wilmana. Jadi intinya itu sama, sejenis wahana yang dapat terbang di angkasa. Jadi keberadaan wahana terbang itu disebut dalam ada kitab Ramayana, ada Mahabharata, dua sastra ini apa Hindu, ini hasil sastra Hindu. Sastra-sastra yang dulu ya. ya. Nah itu disebutkan pula tentang, ada juga yang dari Jaina, bukan Jaina Arifin ya, lain. Oh, bukan. Lain. Zainal Arifin ya kan. Kalau di kitab suci yang sekarang ini, sebetulnya di kitab-kitab suci lain tuh ada dibahas. Sebetulnya hal-hal semacam begitu ada dibahas. Contohnya bagaimana Nabi Sulaiman itu di surat 36, 37, 38, 39 itu menunggang angin. Iya. Nah terus ada di kitab suci yang lain tuh dibahas tentang yang namanya bagaimana seseorang tuh bisa melayang, terbang dan sebagainya. Nah makanya ini sebetulnya prinsip Wimana ini itu berdasarkan prinsip Lagima namanya itu, yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk membuat semacam medan anti gravity atau anti gravitasi. Nah ini juga ada juga Wilmana itu ternyata dikenal juga ini berarti kendaraan dewa yang berupa burung besar dalam bahasa Bali. Ini Wilmana merujuk pada singgasana berupa raksasa bersayap. Nah ini ya. Terus ini ada gambar nih. Apa satu esensi, satu makna, Mbak? Ya jelas lah. Cuma mereka menggambarkannya mungkin berbeda-beda ya. Iya. Berarti simbolnya beda, cuma esensinya sama. Sama, iya. Karena pemikiran mereka kan masih sederhana waktu itu tuh. Itu diketahuinya itu sekarang ini atau memang bahasa dulu dari disebut itu? Ini ada lukisan. Ini lukisan dari India menggambarkan salah satu adegan dalam kitab Ramayana, yaitu kedatangan Rama dari Ayodhya itu. Dalam lukisan tersebut kan bisa terlihat tuh. Wimana digambarkan sebagai perahu yang dipikul oleh burung. Nah, burung apa yang memikul perahu? Betul. Terus gimana cara mengepakkan sayapnya itu? Ini ada di Wikipedia ya. Ini Wikipedia ya. Jadi rekan-rekan Panarunga semua bisa dilihat di webnya. Di Wikipedia. Di Wikipedia ada di situ gambarnya, ada Wilmana di situ. Nah, Wilmanya di sini. Iya. Geledegannya di sini kan. Di sana disebutkan Wilmana. Wilmannya ada di sini nih kan Wilmannya. Nah, ini ada lukisan Bali nih, bergaya Kamasani dari Ubud. Dalam lukisan ini juga Wilmana di sudut kiri atas nih ada nih. Sebagai raksasa bersayap seperti GWK nih, seperti Garuda Wisnu Kencana ya. Iya. Jangan-jangan ada
Iya. sinkronisasi sejarah Iya, jelas antara ya. masa lalu dengan sekarang, cuma penerjemahannya aja yang beda. Nah itu dia, penerjemahan ini harus disesuaikan dengan pola berpikir manusia pada saat itu. Jangan sampai terlalu melompat. Betul. Ya seperti kita sekarang membahas soal ini. Betul. Mungkin orang-orang lain banyak yang tidak mengerti. Ah, ini jelema sinting katanya yang bicara ini. Tapi kita kan berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Dan ini ada lagi nih ukiran di Gua Ellora. Silakan bisa Nah dilihat itu juga. menampilkan Wilmana dan sebagai wahana seperti pavilion bersayap. Pavilion ya, gak tahu tempat kos ini atau gimana. Tapi yang dia terbang. Apakah penemuan ini hanya ada di masyarakat Nusantara, Hindu, atau sebelum-sebelumnya masyarakat di dunia lain kayak Eropa atau Negrida seperti Negro atau Timur Tengah, ada nggak? Ini di mana-mana ada. Hanya kenapa ini disembunyikan? Nah ini. Oh, disembunyikan. Disembunyikan. Iya. Nah ini ada lagi dalam kitab Purana Hindu disebutkan bahwa dewa memiliki wahana masing-masing, biasanya merupakan hewan atau kereta yang ditarik oleh hewan. Kuera, sang dewa kekayaan, memiliki Wilmana, yaitu wahana terbang yang berbeda dengan wahana para dewa pada umumnya. Dan benda itu diperolehnya dari dewa Brahma. Wilmana tersebut diberi nama Puspaka. Dalam Ramayana disebutkan kereta Puspaka yang menyerupai sang surya dimiliki oleh saudaraku dibawa oleh Rahwana yang perkasa. Kereta udara yang bagus tersebut mampu pergi kemanapun sesuka hati. Kereta itu bagaikan awan gemilang di langit. Dan sang raja dalam kurung Rama di sini memasukinya, dan kereta mulia tersebut berada di bawah kendali sang Ragira, naik menuju lapisan langit yang lebih tinggi. Geleber. Sayang gak ada background musik ya. Tapi sampai ke sekarang ya, Kang, Nah, sejarah tentang Vimana sampai sampai ada sekarang mitos bahwa katanya Nazi ya sempat juga iya, ketemu dengan iya, seperti itu. Gitu. Iya. Nah, Nazi itu membuat kendaraan terbang sendiri. Mereka membuat UFO Nazi namanya itu Haunebu. Itu benar ya? Memang betul. Karena ada satu video hasil pengamatan dari satelit dan hasil pengamatan juga dari para astronot dan hasil pengamatan juga dari pesawat ruang angkasa yang mengitari bulan. Itu di the dark side of the moon, di bagian gelapnya bulan. Nah, bulan itu kan cuma satu sisi yang menghadap ke kita. Nah, itu di bagian belakangnya itu, di bagian gelapnya itu ternyata ada banyak sekali bangunan-bangunan. Bahkan ada bangunan yang berbentuk seperti swastika, dibuat seperti swastika. Nah, Nazi atau Jerman waktu itu Hitler mereka memang memiliki semacam tim investigasi dan tim yang berisi khusus orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan, termasuk orang-orang dikatakan paranormal. Jadi sejak lahir mereka punya kemampuan. Kalau sekarang paranormal tuh bukan yang suka iklan-iklan itu di ini ya, menawarkan jasa-jasa dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi paranormal itu karena mereka tuh memiliki kemampuan itu sejak lahir. Nah, kemampuan seperti telekinetik, kemampuan ketajaman pikirannya, kemudian banyak sekali lah kelebihan-kelebihan yang mereka manfaatkan untuk membuat sesuatu. Seperti film X-Men sekolah itu. Iya, seperti sekolah yang dipimpin oleh Dr. Javier, Iya. Javier, yang si Dr. X. X. Nah, di sana mereka berkumpul, lalu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Salah satunya ini, dulu kaum Nazi, Ya. itu yang dipimpin oleh Hitler itu, mereka banyak sekali menemukan bangkai-bangkai pesawat ruang angkasa. Mereka ambil semua. Tapi itu tidak pernah dihebohkan begitu kan. Pernah di blow up. Tidak pernah di blow up dan tidak pernah dihebohkan, tidak pernah juga dimunculkan secara terang-terangan. Nah, itu mereka meneliti dan kemudian membongkar itu pesawat-pesawatnya itu. Termasuk bangkainya juga, bangkai-bangkai penghuninya juga. Itu mereka simpan sebetulnya. Yeah. Nah, setelah dibongkar ternyata pesawat tersebut itu memiliki yang namanya sumber energi. Nah, sumber energi itu yang dikenal oleh seorang peneliti dari Area 51 yang sekarang itu katanya sudah terbunuh karena rata-rata peneliti UFO itu semua mati secara misterius. Nah, itu yang dikenal dengan elemen 115. Kalau kaum Lemurian itu mengenal dengan namanya Klustonit. Jadi Klustonit itu bukan berasal dari sini bahannya. Bukan Gogonit itu. Bukan. Lain lagi ya ini. Lain, jenisnya. beda. Klustonit itu lain. Ada Gogonit, ada Klustonit. Kalau Klustonit itu biasa dipakai untuk pesawat-pesawat ruang angkasa.
Beda dengan gogonit. Gogonit pun bisa dipergunakan untuk itu, tapi itu kebanyakan mereka menggunakan klustonit itu. Nah, itu kemudian diambil dan dipergunakan sebagai sumber energi, dan ternyata sumber energinya itu luar biasa. Dorval itu di dalamnya kan benda-benda semacam begitu juga. Itu sumber energi. Nah, kemudian si klustonit ini yang mereka kenal dengan yang namanya elemen 115. Nah, itu dipergunakan untuk membuat pesawat. Jadilah Haunebu atau UFO Nazi. Nah, itu UFO Nazi. Itu bisa udah sampai ke bulan loh itu. Nah, itu berarti manusia sekarang pun bisa itu membuat. Bisa. Tapi berbeda dengan masa lalu, mereka pun bisa kan membuat. Bisa. Nah, cuma masa lalunya kapan begitu kan? Masa lalu yang kapan nih? 20.000 tahun sebelum Masehi? Yeah. Atau kemarin-kemarin abad-abad yang abad 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa. Secara prinsipil, Kang, mengenai manusia itu sendiri ketika membuat Vimana itu, rata-rata mereka menggunakan bahan bakar apa, Kang? Zaman dulu. Yang kita tahu kan sekarang itu bahan bakarnya paling bensin, premium, Pertamax, After. Iya. Nah, kalau zaman dulu tuh gimana bisa sampai melakukan hal seperti itu? Mungkin Kang. Nah, mereka menggunakan prinsip yang bernama lagima. Lagima itu berasal dari klustonit juga. Mereka menggunakan sumber energi yang tidak dikenal oleh kita zaman sekarang. Kita kan mengenal nuklir. Tapi kalau untuk pesawat ini mereka mengenal klustonit. Karena klustonit itu banyak sekali dulu tuh orang-orang kaum yang memiliki klustonit itu suka memberi pada raja-raja. Iya, pada raja-raja kuno. Dan jangan kira bahwa nuklir pun pernah diajarkan pada mereka. Oh, pernah ya, Kang? Iya, mereka mengenal teknologi nuklir. Zaman abad berapa tuh, tahun berapa kira-kira? Nah, itu kira-kira sekitar 20.000 tahun yang lalu. Itu dikenal dengan yang namanya ini apa? Nah, ini nih. Dalam epos Mahabharata. Nah, ini ada Nah, ini ada gambarnya kan, tengkorak. Nah, ini dalam epos Mahabharata ini mengisahkan konflik hebat keturunan Pandu dan Dhritarashta dalam memperebutkan tahta kerajaan. Nah, epos ini ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi ada cerita-cerita, dan menurut perkiraan perang tersebut meletus sekitar 5.000 atau sampai 20.000 tahun yang lalu. Nah, ini ada spekulasi juga, tapi ternyata bukan hanya spekulasi. Ini ada penelitiannya bahwa telah terjadi perang nuklir pada masa lalu. Berarti faktanya ada ya? Faktanya ada. Ya, kristal-kristal yang seperti kaca itu akibat dari radiasi yang sangat tinggi itu sudah banyak ditemukan. Iya. Dan ini ada di sekitar Kurukshetra, di Mohenjo-daro gitu kan. Nah, ini salah satu Seven Resistance City. Nah, ini di Mohenjo-daro juga itu sudah terbukti ada. Jadi ternyata ini ketika menggunakan wimananya itu, ternyata ujungnya itu ada ledakan yang sangat luar biasa. Nah, ini buktinya batu-batu besar pada runtuhan dekatan jadi mereka melekat, hangus batu tuh. Hangus oleh perang nuklir tadi. Iya, oleh panas yang tingkat tinggi kan, panas yang sangat tinggi. Nah, ini ada lagi di dalam hutan primitif di pedalaman India, orang-orang juga menemukan lebih banyak reruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh, dikristalisasi, licin seperti kaca. Lapisan luar perabot rumah tangga terbuat dari batuan di dalamnya juga telah dikacalisasi di sini tuh. Selain di India, di Babylon kuno, Gurun Sahara, Gurun Gobi Mongolia juga ditemukan reruntuhan perang nuklir prasejarah. Batu kaca pada reruntuhan semuanya sama persis dan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini. Jadi dibandingkan ya, jadi zaman sekarang ada percobaan nuklir, ternyata batuan-batuan kacanya itu sama persis dengan yang ditemukan di tempat-tempat yang tadi. Yang ada di Mohenjo-daro. Penelitian itu valid secara historis ya kan? Oh iya, iyalah. Sinkron gitu. Iya, sinkron sekali, dan itu batuan sama kan, akibatnya itu seperti apa dan sebagainya. Jadi jelas semuanya itu sudah bisa dipastikan bahwa nuklir itu sudah dikenal kok begitu. Masa lalu itu. Iya. Bahkan kemarin kan kita bahas tuh 1,7 miliar tahun yang lalu itu perang nuklir sudah terjadi. Iya, kemarin. Nah, itu sudah dikenal, dan bahkan ini si tempat yang ditemukan itu, yang reaktor yang di Oklo di Gabon itu sekarang sudah mulai dieksplorasi. Ya enak lah, sudah jadi. Klustonit itu itu berasal dari satu planet tertentu atau memang dia sembarang ada di luar angkasa, tiba-tiba kemudian orang itu nemuin nih klustonit
Nah, itu gogonit. Oh, itu gogonit. Nah, beda dengan clustonit. Kalau clustonit itu bisa dibuat dari bahan-bahan yang apa saja, termasuk kita juga bisa membuat clustonit. Bahan dasarnya Bahan dasarnya adalah thorium kalau di kita itu. Oh, yang sekarang itu thorium. Jadi bukan menggunakan uranium, bukan menggunakan plutonium. Tapi bahan dasar dari clustonit itu adalah, kalau misalnya kita ingin membuat yang sifatnya sama seperti clustonit. Itu kita bisa membuatnya dengan bahan dasar thorium. Itu di-upgrade. Ya, dirubahlah sedikit. Dirubah. Bisa kita. Sebenarnya kita sudah bisa membuat itu, dan yang namanya clustonit itu tidak berbahaya, tidak ada radiasi gamma di sana. Oh, tidak ada zat radioaktif ya? Tidak, ada radioaktif, tapi radioaktifnya itu tidak membahayakan. Ya. Tidak membahayakan kesehatan tubuh atau tulang gitu. Iya, aman. Jadi dipegang juga itu aman. Meskipun pakai Geiger counter itu ini radiasinya itu bisa tapi itu juga Geiger counter radiasi apa dulu gitu kan. Bisa disetting ke gamma, bisa disetting ke beta, alfa dan sebagainya. Sebelum saya teruskan, dulu pernah posting di YouTube mengenai hantu jin botol. Nah, itu kan prinsip dasar Vimana, bagaimana suatu benda itu mengalami levitasi. Iya. Itu terinspirasi dari apa, Kang? Lalu kemudian dibuat dari apa? Katanya sih sangat sederhana, tapi bisa towing. Iya, bisa terbang ya, bisa terbang ke atas. Itu karena dibuat dari itu casingnya itu botol plastik, makanya meledak. Nah, ini itu pernah saya buat itu yang namanya anti gravitasi, dan itu membuatnya sebetulnya tidak susah. Itu bisa dibuat dengan menggunakan, yaitu untuk kemarin saya menggunakan kimia campuran lah. Saya nggak mau sebutkan dulu di sini karena nanti takutnya masih secret. Ya, bukan apa-apa, karena kalau dibuat terus meledak itu kan beresiko juga. Nanti disangkanya teroris yang mau bikin bom gitu kan. Nah, itu kita menggunakan ramuan-ramuan tertentu. Saya masih belum menggunakan clustonit atau menggunakan energi seperti elemen 115, uranium apalagi, itu tidak. Tapi menggunakan campuran kimia. Nah, di sana ternyata campuran kimia tersebut bisa membuat panas yang berputar. Panas yang berputar. Nah, panas itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ketika panas berputar itu berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan membuat gelombang magnetik yang searah dengan gelombang magnetik bumi. Ya, yang namanya prinsip magnetik, positif dan positif kan tolak menolak. Iya, jadi di sana bukan jet. Kalau jet itu menekan, mendorong kan begitu. Dan itu perlu perentang angin juga yang namanya sayap. Nah, ini tidak perlu sayap. Makanya ada digambarkan di sini yang namanya Rukma Wimana, itu seperti piramid yang terbang kemana-mana. Nah, berarti sebenarnya memanfaatkan posisi alam juga ya, prinsip Vimana ini, karena dia kan menggunakan anti gravitasi. Yang kemudian dia bisa terbang sendiri dengan penolakan magnetik positif dan positif tadi kan. Iyalah. Cuma bedanya kalau misalnya pesawat sekarang kan menggunakan angin. Betul. Memanfaatkan angin, perentang angin. Jadi tekanan-tekanan itu dimanfaatkan sehingga dia bisa terbang ke atas. Betul. Nah, kalau ini memanfaatkan gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu harus ditolak. Ditolak itu dalam artian harus kita membuat gravitasi atau medan yang searah dengan medan planet bumi, dan itu bisa dipergunakan juga di tempat-tempat lain asal kita tahu berapa nilainya, begitu kan? Berapa tingkat tingkat medan magnetiknya, begitu. Dan itu sebetulnya tidak susah. Cuma ya kita bikin susah dulu, bukan apa-apa. Karena takutnya bikin percobaan lalu meledak. Akhirnya ya itu beresikonya kan nyawa ya. Nah, itu. Dan mungkin takutnya disangka nanti ya itu dia bikin jadi teroris. Iya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, Kang. Nah, coba pilih. Lebih banyak ke pertanyaan yang mohon maaf ini jangan jadi ini pakem terhadap materi Kang Diki sekarang tentang peradaban masa lalu. Memang ada terkait dengan Gunung Padang sebenarnya. Ini ada dari Jawa Timur, Kang. Yahya di Pasuruan, Jawa Timur. Oh iya, selamat malam, Samprazan Yahya di Pasuruan. Kang Yahya. Dia bertanya bagaimana sebenarnya fungsi teknologi utama yang ada di Gunung Padang. Nah, itu kan buatan masa lalu ya? Iya, buatan masa lalu, jelas masa lalu yang modern ya. Itu buatan masa lalu yang sangat modern. Nah, ini untuk siapa ya, Panarunga Yahya di Pasuruan, Jawa Timur. Iya. Ini Panarunga itu artinya pendengar.
pendengar yang baik istilahnya itu. Jadi istilah Lemurian juga dulu sudah ada yang namanya untuk para pendengar, dan itu cara ini belum pernah dipergunakan di seluruh dunia. Makanya pertama kali akan dipergunakan di sini. Panarunga itu berarti pendengar yang baik, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Jadi itu di Gedung Padang. Saya tidak menyebut gunung karena itu bangunan, makanya saya menyebutnya itu Gedung Padang. Nah, itu di Gedung Padang itu di dalamnya itu ada semacam parabola. Kemarin ketika di tomografi itu terlihat parabolanya, dan ada ruangan di atas parabolanya. Nah, itu sebetulnya fungsinya awalnya itu adalah sebagai untuk perhitungan kalender origom. Kalender origom itu adalah perhitungan kalender galaksi yang konon katanya dari suku Maya, padahal ini bukan. Origom itu bukan dari suku Maya, tapi dari kita. Makanya lihat tuh orang-orang Mayan, orang-orang Brazil, orang-orang Meksiko. Kalau misalnya dilihat dari wujudnya itu tidak ada bedanya dengan orang-orang kita. Persis sama ya? Sama persis. Sama persis, kulitnya sama persis. Cuma bahasanya mungkin Spanyol. Spanyol itu karena Spanyol masuk kan, dijajah oleh Spanyol. Pertanyaannya kemana itu suku Mayan yang di sana? Itu menghilang suku Mayan yang yang apa? Yang membuat peradaban di sana. Yang membuat Dorval di sana itu. Iya. Dorval itu kan dibuatnya di Costa Rica. Dorval yang ditemukan bulat, batuan bulat yang ada di Gunung Padang di dalam, yang nyala, yang kata Pak Dani Hilman. Iya, Pak Dani Hilman dari LIPI itu kan. Iya. Nah, ini ada penelitian juga dari Pak Dani Hilman, Dr. Dani Hilman. Itu menemukan di dalamnya itu ada Dorval itu yang menurut Pak Dani Hilman itu Dragon Ball katanya. Oh, Dragon Ball itu ya. Karena bulat dan menyala gitu kan. Menyala. Nah, itu dibuatnya itu di Costa Rica. Jadi dulu itu jarak antar ruang dan waktu itu sebetulnya itu bisa ditempuh dalam kecepatan yang luar biasa. Nah, Wimana itu kecepatan itu jauh lebih cepat daripada pesawat sekarang gitu kan. Ya. Dan mereka tidak ada tidak ada yang namanya jawatan penerbangan, perusahaan penerbangan gitu. Super canggih berarti. Iya. Nah, itu dibuat di sana karena itu memerlukan emas yang KW3. Makanya kenapa orang-orang kita itu pergi ke Eldarad. Eldarad itu artinya tempat emas KW3. Jadi kemakmuran, istilah Eldarad itu kemakmuran yang diartikan oleh orang sana jadi Eldorado. Nah, di sana mereka membutuhkan emas KW3. Kalau di sini emasnya kebagusan, terlalu bagus kalau di kita itu. Makanya mereka tidak pakai. Sayang katanya nanti untuk anak cucunya. Nah, akhirnya mereka pergi ke Amerika Selatan. Nah, di antara Amerika Selatan dan Utara itu di tengahnya ada Costa Rica, daerah dari itu. Nah, makanya di sana ditemukan batu-batu bulat yang sudah umurnya itu lama sekali itu. Emas KW 1, 2, 3 itu dalam perspektif masyarakat lalu digunakan berbeda-beda. Kenapa, Kang? Untuk semikonduktor, bukan untuk perhiasan ya. Itu semikonduktor. Semikonduktor. Emas itu konduktor yang sangat bagus kalau misalnya digunakan untuk kepentingan alat elektronik. Nah, itu kalau digunakan untuk semikonduktor, emas itu adalah suatu bahan yang sangat luar biasa. Nah, makanya di kita juga, di prosesor juga itu ada sedikit emas di sana. Makanya banyak orang-orang yang mengumpulkan prosesor bekas, chip ya. Iya. Nah, itu ada emasnya di sana. Lumayan dapat berapa gram juga itu. Oh, pantesan itu. Chip-chip yang udah lama itu dikumpulin. Dibakar, dipanasin. Iya, banyak yang begitu kan. Nah, itu. Jadi sebetulnya sekarang pun itu masih dipakai sebagai bahan-bahan semikonduktor karena konduktor yang paling bagus untuk sementara ini adalah emas. Yang namanya elektronik itu kan menahan listrik untuk mencari nilai listrik tertentu kan sebetulnya. Nah, kalau misalnya bahan-bahan semikonduktor ini sudah bisa dipergunakan dan bisa dimodifikasi, nah itu bisa jadi berbagai macam alat elektronik yang bagus. Nah, jadi zaman dulu ketika Dorval itu dibuat, nah mereka menggunakan emas itu untuk menjadi sarana-sarana memperkuat gelombang magnetik yang ada di dalam. Ketika suatu benda ingin mengeluarkan listrik, kalau sekarang kan ini kumparan ya, kumparan magnet, kalau kumparan diputarkan itu menghasilkan listrik. Nah, dulu juga begitu, hanya yang berputar itu bukan kumparannya, tapi kalau zaman dulu itu Dorval itu yang berputar ada molekularnya. Iya, berarti nanotek kan yang nanotek. Iya. Nah, di sana tapi sisa-sisa Dorval itu masih banyak di sana, makanya banyak sekali batuan-batuan bulat yang sempurna di Costa Rica itu. Oh, itu dalamnya itu sebenarnya molekul-molekul yang nanti disuntikan, aktif, ya? Itu masih kosong, itu masih casing. Yang di sana tuh banyak casing.
Nah, mereka buat casing di sana, nanti tetap diproduksi untuk itunya, untuk apa? Untuk memasukkan teknologinya tuh di sini. Iya. Di sana cuma pabrik casing lah kasarnya, karoseri. Iya. Kalau di kita mah karoserinya. Kang, kembali ke Origom tadi, bahwa ada beberapa penemuan teknologi di sana, tadi Dorpal, kemudian juga untuk untuk kalender ya Kang ya. Nah, terkait dengan kalender Origom itu Kang, itu gimana Kang? Nah, untuk kalender Origom itu di Gunung Padang itu ada yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu dia seorang penjaga dan dia pembaca. Dia menjaga gedung itu sekaligus dia membaca secara holografik. Karena di sana di gedung Padang itu adalah tempat untuk menghitung kalender Origom. Wah. Nah, itu satu putaran Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Nah, jadi satu kali putaran Origom itu ya segitu jaraknya, dan itu sesuai dengan perhitungan dari Mayan. Tadi. Iya. Padahal di Mayan itu adalah perhitungan itu belajar dari sini. Jadi jauh lebih tua Gunung Padang daripada mereka mah. Gedung Padang ya. Nah, itu jauh lebih tua Gedung Padang. Nah, bahkan di sana masih kadang-kadang muncul holografik. Iya, waktu itu siapa yang foto tuh, siapa Nanang ya Pak? Bukan, Pak Andi Arif. Bukan, ada fotonya yang dia sedang foto anaknya. Anaknya. Di belakang ada apa? Ada holografi. Iya, ada hologram. Iya. Pernah di-share juga di. Iya. Itu sebetulnya bukan ya, itu apa, si Bang Andi Arif itu yang nyebarin itu. Oh, dia yang nyebarin. Iya, tapi fotonya itu kalau nggak salah fotonya salah satu penjaga di sana, salah satu ya. Pemelihara situs di sana gitu. Anaknya dia foto anak, di belakangnya ternyata itu ada yang namanya Kulnaka. Itu holograf. Itu holograf. Ya bukan jin itu ya. Iya. Bukan jin, karena si Dorval ini dia masih memunculkan ini gambaran-gambaran holografik. Apa karena kekuatan energinya sehingga energi yang halus itu bisa terjemahkan dengan kamera. Iya. Nah, itu jadi itu momen yang tepat. Jadi ada fluktuasi energi yang momen tepat, dan ini kamera nyala. Betul. Jadi langsung muncul. Oh, berarti bukan mistik ya sebenarnya? Oh, bukan, semuanya bisa dijelaskan. Area yang banyak Dorpal atau banyak sumber energi itu sebenarnya bukan mistik. Bukan ya, mistik. Memang energi alam. Iya, satu itu, terus kedua biasanya kompas suka terganggu. Oh. Makanya di sana ketika ini ada diperiksa anomali magnetiknya, betul. Itu di sana anomali magnetiknya juga tinggi. Anomali magnetik di daerah di Gunung Padang itu. Iya, tinggi. Dan kita kan sudah jalan-jalan kemana-mana di tempat yang ada Dorval, dan itu bisa terlihat kan di kompas itu terganggu. Makanya di gunung-gunung yang sering orang itu hilang, pasti kompasnya itu terganggu. Itu banyak yang sering ini Kang, Iya. Nyasar, kadang muter-muter di situ. Iya. Nah, orang sering menyangka bahwa itu mistik gitu. Padahal di sana tuh ada Dorval. Oh, berarti itu ada teknologi. Ya? Ada teknologi, dan itu teknologi ancient, teknologi kuno, leluhur yang sangat tinggi. Dan bahkan itu juga bisa jatuh yang namanya pesawat juga. Kalau misalnya pesawat itu ya mengeluarkan gelombang radar. Kang, Dorpal sendiri itu memang sifatnya itu, energinya itu dari Klustonit juga. Iya, jadi prinsipnya mirip Klustonit, dan tapi memang itu kita katakan Klustonit saja karena itu kan si gumpalan energinya itu belum bisa dibuat pada zaman sekarang. Berarti sampai sekarang masih stabil itu energi. Masih stabil, apalagi waktu itu kita reparasi. Oh iya. Oh, itu harus sesi. Udah jangan dibahas nanti itu. Nah, jadi si Dorval ini masih mengeluarkan hologram. Makanya kenapa di gunung-gunung? Ya, betul. Tiba-tiba orang itu melihat makhluk besar sekali gitu kan. Tiba-tiba melihat semacam kota semacam begitu. Nah, itu belum tentu bahwa itu dimensi jin, belum tentu. Iya. Bisa saja itu karena holografik dari Dorval. Tapi bisa juga bahwa itu kota dari makhluk-makhluk dimensi astral. Contohnya makhluk-makhluk dari kota-kota makhluk api. Tapi ada juga makhluk yang di dimensi transisi. Nanti itu kita bahas satu persatu. Itu bisa kejadian kan? Iya, tapi kita juga harus tahu bedanya bagaimana. Nanti membedakannya. Ini Kang, ada pertanyaan nih jauh nih dari Imam di Manado Kang. Iya, Imam di Manado. Utara. Samprazan Kang Imam. Samprazan, Panarunga Imam ya. Ini ada pertanyaan, emas KW itu beda di karat atau sifat molekulnya? Sifat molekularnya dan dari bagaimana cara konduksinya. Nah, jadi bagaimana cara konduksinya itu berbeda-beda. Ini dulu kalau Kang siaran ya. Betul. Dulu waktu siaran di radio itu dekat-dekat.
ini dari ini di jalan itu RT sekian. Sekarang asik juga nih siaran. Ini dari mana? Manado. Dari mana? Jawa Timur gitu kan, asik juga nih. Ini belum ada yang dari Jerman ya, dari Jepang, dari Nunggu Jepang, dari belum Jepang ada. nih, ada Nippon nih. Ada ini Kang, pertanyaan dari Kang Iwan Delsu ini di Jakarta. Iya. Nah itu Jakarta deket itu. Jakarta ini dekat nih Kang. Apakah portal di Gunung Padang itu ada hubungannya dengan di Gunung Lawu atau memang ada saling berhubungan gitu Kang? Jadi semua gunung-gunung itu semua itu ada dorval. Biasanya gunung yang besar itu ada dorval. Karena gunung-gunung itu berfungsi sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai pasak bumi lah istilahnya itu. Nah itu tidak mungkin sebagai pasak bumi begitu saja. Dan ternyata di dalam gunung itu banyak sekali dorval-dorval itu. Dan kalau diteliti itu pasti didapat lah, pasti ketahuan lah gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang yang zaman dulu yang mereka tuh mendirikan tempat-tempat yang semacam tempat untuk bermeditasi di sana. Kemudian mereka bikin semacam inilah pura atau bikin apa begitu kan. Iya betul. Nah, karena orang-orang dulu tuh mereka bisa merasakan gelombang dorval itu, mereka bisa merasakan dahsyatnya itu ya. Iya. Karena mereka peka, karena mereka melatih tubuhnya kan, melatih tubuhnya untuk bisa jauh lebih peka. Akhirnya mereka banyak yang di sana, seolah mereka jadi pertapa. Padahal mereka itu memanfaatkan dorval. Iya. Oh iya, satu pertanyaan Kang dari saya bahwa dorval sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Pembangkit energi, pembangkit listrik, pembangkit tenaga untuk misalnya satu kalau di Gedung Padang ya itu untuk parabolanya. Dan untuk memberi tenaga agar bisa mampu memunculkan holografik juga, iya. Dan di dalam dorval itu sendiri itu ada memori-memori, ada rekaman karena itu adalah nanoteknologi. Ya batuan di Gedung Padang saja kan 45% kandungan besinya kan ya. Sisanya silika dan sebagainya. Sedangkan batuan normal itu paling 5%. Itu medium aja ya Kang ya? Iya itu. Berarti dulu sudah ada teknologi yang mampu mencampurkan besi dengan batuan. Berarti tingkat panasnya berapa? Bisa melumerkan batu, bisa melumerkan besi. Logam-logam. Iya, logam-logam, iya. Logam jenis logam tertentu lah di sana. Zaman sekarang itu harus PLTU 200 megawatt. Iya, mudah-mudahan itu juga ya. Mudah-mudahan. Tapi itu dulu dibuat dengan begitu mudah ya. Dengan begitu mudah dan mereka mampu membuatnya itu dengan sangat tidak terprediksi oleh orang-orang sekarang. Sebagai info, alumina aja mesti dipanaskan itu melalui PLTA yang panasnya itu mesti stabil dengan air yang kemudian diputarkan lewat turbin yang di asahan itu Kang. Iya. Dan itu hanya sebatas sampai aluminium. Iya. Kalau ini canggih sekali batu. Canggih sekali. Dicampur logam, bauksit, nikel, dicampur situ semua. Betul. Menjadi satu bentuk batuan yang sangat kuat. Iya, sangat kuat dan itu bisa menghasilkan energi. Teknologinya apa tuh Kang zaman dulu itu Kang? Elemen Vatera namanya. Nama teknologi untuk mencampurkan logam dengan batuan itu nama teknologinya tuh elemen Vatera. Elemen Vatera itu bahasa Lemurian. Oh, jangan-jangan elemen sekarang diambil dari elemen Vatera itu? Mungkin. Jadi elemen Vatera itu adalah proses bagaimana mencampurkan satu unsur lain ke unsur yang lain yang berbeda. Jadi mereka bukan hanya logam dan batuan saja, itu bisa mencampurkan misalnya unsur-unsur yang menurut orang lain mungkin ini tidak mungkin untuk dicampurkan gitu. Nah, jadi teknologi-teknologi semacam itu sudah dikenal pada masa-masa jauh sebelum yang namanya sejarah itu ditulis. Saat ini. Iya. Nah, coba lihat deh sekarang, lihat sejarah-sejarah kita. Apa benar gitu kan sejarah sekarang itu benar begitu kan? Kan sejarah dibuat oleh pemenang perang. Iya. Nah, apakah kita sudah mengecek sendiri? Bahkan waktu SMA kelas 1 saya diusir dari kelas oleh guru sejarah. Saya diusir oleh guru sejarahnya itu. Ya, tidak perlu disebut namanya lah itu karena itulah mengkritisi biasa. Gara-gara berbeda pendapat itulah, ya. Iya. Karena begini ya, zaman sekarang itu orang berbeda pendapat malah jadi marah-marah. Padahal kenapa, apa salahnya sih orang berbeda pendapat? Kenapa marah pada orang yang berbeda pendapat? Betul. Sudah biarin aja, itu pendapat mereka kan. Sudah, mangga gitu kan, silahkan. Padahal lumrah aja ya Bang. Beda pendapat itu ya disebut juga rahmat kan. Iya, rahmat. Artinya ya sama-sama dengan berbeda itu bisa saling mengasihi, menyayangi, menghargai gitu. Iya. Maksudnya mic-nya deketin. Oh iya. Jangan jauh teuing. Jauh teuing. Segini aja nih, segini. Nah itu kedekatan. Segini nih. Nah, segitu. Nah, itu. Oke. Nah, sip.
Ini kan ada pertanyaan Ya, lagi kan. ya, sip. Tapi ini tidak disebutkan namanya. Cuma benar nggak bahwa Amerika itu mengintervensi Afghanistan karena ada teknologi Vimana? Amerika sendiri menemukan itu di satu gua di sekitar Afghanistan, teknologi Vimana itu. Oh, tidak dalam arti tujuan intervensi, tapi memang tidak sengaja. Tidak sengaja, dan itu akhir tadinya kan itu minyak, Iya, minyak untuk urus energi yang lain lah, terutama oil. Tapi mereka juga memang sudah ada intelijennya kan. Oh. Sudah ada intelijen yang ternyata mereka menemukan di satu gua itu Vimana itu. Itu heboh loh. Betul. Mereka sendiri bisa ngeluarin. Karena sudah tertutup, karena itu umurnya sudah mungkin lama sekali, mungkin bisa jutaan tahun itu. Nah, seperti ditemukan satu pesawat ruang angkasa yang ditemukan di bulan yang umurnya jutaan tahun juga. Berarti masa lalu itu bahwa bumi ini seolah-olah seperti kecil aja ya, antar RT gitu kan kalau dalam kita sekarang itu. Ngacelok sana sini gitu. Jadi gini, mungkin orang-orang zaman dulu mah, yuk kita sekarang jalan-jalan ke Mars yuk. Gitu. Minggu ini kemana? Ah, nggak mau ke Mars, bosan gitu. Kita ke Saturnus. ini aja. Kita ke ini yuk. Karena di dalam ada satu ditemukan ada yang namanya Antikythera mechanism namanya itu. Itu ditemukan di Kepulauan Antikythera. Ternyata itu adalah sebuah mekanisme untuk menghitung perputaran planet-planet yang mengitari matahari. Jadi sekarang di Mars jam berapa nih? Di Uranus jam berapa? Saturnus jam berapa? Nah, sekarang mencoba itu para ahli itu membuat kembali yang namanya Antikythera mechanism. Tapi mereka memutarkannya dengan salah, dari kiri ke kanan. Harusnya dari kanan ke kiri. Berarti nggak akan berhasil. Lihat saja. Dan itu terbuat dari emas lah, lapisan emas loh itu. Semuanya itu? Iya, ada lapisan-lapisan emasnya. Waktu di Sinar X isinya itu adalah mekanisme. Sekarang mereka sedang mencoba membuat dan kembali menerjemahkan itu yang namanya Antikythera mechanism. Padahal sebetulnya namanya bukan Antikythera, tapi Architirema. Architirema ya. Iya. Oh, dari dia ya informasinya itu. Iyalah. Teknologinya. Iya. Oh, Kang, kenapa ada nama bisa diketahui itu Antikythera dan mereka menemukan itu di mana, Kang? Itu bagaimana dari orang-orang tersebut melafalkannya. Kadang-kadang orang sulit melafalkan sesuatu. Contohnya misalnya Nirantea jadi Nini Ante. Architirema jadi Akitirem. Terus kemudian jadi Angling Dharma malah gitu kan. Jadi macam-macam lah. Karena melafalkan ini atau Asif Al-Barkia ya. Iya, Al-Barkia, Asif Al-Barkia. Kemudian seperti Panarunga lah. Panarunga itu para pendengar. Runga itu dari bahasa Lemurian kan, berarti tapi orang-orang tuh berubah jadi rungu atau rengu atau ranga gitu kan. Nah, jadi mendengar itu intinya itu mendengar. Runga itu bahasa Lemuria itu mendengar. Jadi Panarunga itu orang-orang yang mendengarkan dengan baik dan benar dan dengan objektif. Jadi doa juga itu sebetulnya. Kang, ini ada dari Panarunga kan? Iya, siapa? Pertanyaan dari Kang Fajar di Lampung. Oh, jauh juga. Jauh. Samprazan, Kang, Samprazan. Rampiaza. Kang Fajar, apa Kulnaka memang sering muncul kan? Atau memang dia sudah tidak ada lagi atau tidak berfungsi lagi sekarang? Sebetulnya itu tergantung yang men-trigger holografik itu muncul itu apa waktu itu. Biasanya ada gelombang elektromagnetik yang berbenturan di sana. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ada yang berbenturan di sana, misalnya dia mengeluarkan gelombang berapa dan kemudian berbenturan dan mengaktifkan yang ada di dorsal itu, muncullah holografiknya. Tapi itu juga tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi harus pakai kamera. Tapi kameranya juga bukan kamera-kamera yang SLR ya. Harus kamera-kamera yang inilah murah-murah, jangan yang mahal justru malah. Oh, iya. Kenapa, Kang? Ya karena kalau yang mahal mah ada ininya apa? Ada single lens reflexnya, ada single lens reflex. Jadi peredam supaya dia tidak terjadi. Ada karena single lens. Kalau ini mah kan masih ini yang prosesnya masih di body kan di mesin. Nah, itu jauh lebih peka biasanya. Makanya kenapa orbs itu juga bisa terlihat kalau di kamera-kamera pocket. Kamera biasa pocket. Tapi bukan berarti di SLR tidak bisa melihat kalau orbisnya kuat. Gitu ya, Kang? Ya, cuma karena di sana di Gedung Padang ini kadang-kadang muncul si Kulnaka itu. Kulnaka itu bukan makhluk ya. Sekali lagi itu bukan makhluk, itu ada holograf. Holograf yang bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi bukan makhluk dan bukan juga yang namanya ini. Kulnaka yang kita lihat di Gedung Padang sekarang ini bukan makhluk. Tapi kalau dulu memang ada manusianya. Ada penjaganya. Ada penjaga yang bernama Kulnaka itu. Kulnaka itu istilah? Bukan, nama penjaganya, penjaganya. Dan itu tidak dikenal oleh orang di sana. Tidak dikenal. Itu dikenalnya itu oleh mereka yang biasa dan mengetahui tentang Lemurian.
Khusus ya. Nama itu khusus untuk penjaga. Iya, penjaga gedung Padang, dan bukan hanya di situ saja ya. Iya. Di tempat-tempat lain pun banyak yang seperti dia yang ada di Cianjur itu. Berarti kan dia memiliki kelebihan kan si Kulnaka ini. Ya iyalah. Itu ada nggak syarat-syarat dan ukurannya, misalnya Ya, powernya harus berapa? minimal akselerasi sel energinya 10%. Wow. Minimal itu. Kenapa harus sebesar itu kan? Karena dia harus mampu mengakselerasi energinya disesuaikan dengan dorval ini. Jadi dorval ini mengeluarkan energi, dan energi harus ditangkap. Dan yang menangkapnya harus memenuhi syarat. Kalau 2,5% seperti yang sekarang tidak bisa gitu, kecuali kalau misalnya untuk hal-hal tertentu. Nah, biasanya di gedung Padang itu kalau misalnya dorval itu mereka dorval ini memang ada dorval khas. Karena di sana ada parabolanya di bawahnya. Itu biasanya bisa mempengaruhi pita suara. Makanya kenapa di gedung Padang tuh banyak calon-calon sinden kan datang ke sana. Iya. Minum air sana nanti jadi sinden beken gitu bersih, kan. Suaranya jadi bagus, bening gitu kan, dan sebagainya. Padahal itu pengaruh dari dorval dan kemudian itu mempengaruhi kandungan mineral yang ada di air yang ada di sana, karena ada batuan-batuan itu mempengaruhi kandungan mineralnya. Oh iya. Ada juga pertanyaan nih Kang. Iya. Memang agak loncat-loncat, ada yang bertanya ke sini, ke sini. Asal jangan out aja. Out of topic. Out of topic. Ini masih dalam topiknya kan. Ada Kang Isa dari Cianjur, Panarunga Cianjur. Samprajan Kang Isa. Ini pertanyaannya, bagaimana mengecek dorpal selain menggunakan kompas? Ada nggak ciri-ciri yang lain Kang? Nah itu kalau misalnya nggak begitu dalam, sebetulnya pakai geolistrik juga bisa dapat itu. Geolistrik biasa ya, alat geolistrik. Atau misalnya menggunakan tomografi itu bisa lebih jelas lagi ya. Nah ini banyak ini jangan kenapa itu tidak diumumkan secara oleh mereka, itu diumumkan karena mereka sendiri bingung ini apa begitu kan. Betul. Akhirnya banyak ini ngobrol lah dengan saya gitu kan. Ya alhamdulillah sih mereka itu open mind. Orang-orang yang open mind. Karena biasanya peneliti itu mereka begitu melihat sesuatu dan tidak bisa menjawab apa itu, biasanya mereka mencari jawaban-jawaban dari orang lain. Ya. Meskipun ya ada sedikit skeptiknya juga, tapi wajar lah itu sebagai seorang ilmuwan begitu ya. Nah, bertanya ke yang lain mungkin boleh-boleh saja. Iya. Mungkin sebagai second opinion. Iya, second, third, atau fourth, atau fifth gitu ya, itu nggak masalah gitu kan, itu biasa. Iya. Ada lagi yang dari mana lagi nih? Ada Kang ini dari Cikarang. Cikarang dekat itu malah di dia. Panuranga Hamid. Kang Hamid Samprajan Kang Hamid. Samprajan Kang Hamid. Mengenai Vimana Kang. Wimana ya. Wimana. Ya. Apakah belum ada manusia yang masih hidup di dunia ini yang ada indikasi terutama dari jejak dan bukti lain sudah mencoba prinsip Vimana ini? Artinya mungkin apakah ada orang yang sudah mencoba melakukan pembuatan Vimana ini? Selain saya gitu? Iya. Karena tadi sudah dijelaskan ya. Jadi nggak apa-apa, silakan Kang. Ya jelas adalah. Bob Lazar itu di Area 51 orang yang mengatakan tentang elemen 115 yang akhirnya ternyata ini masih keberadaannya masih tidak jelas nih, apakah beliau itu sudah meninggal atau misalnya masih hidup, ini masih tidak jelas karena para ahli yang mencoba membuat Vimana ini kebanyakan terbunuh. Dan mereka mati secara misterius. Karena ada semacam kekuatan, semacam mafia lah ya, yang mereka tuh berusaha untuk menguasai teknologi ini sendirian. Jadi teknologi sekarang kita itu dibatas. Sekarang kita masih monitor yang dipakai ini, dulu mah sudah holografik. Wow. Iyalah, ini masih monitor, masih dari cairan. Holografik dalam pengertian dalam itu artian kelihatan. Iya, holografik wujudnya 4 dimensi. Pakai monitor, nggak perlu monitor. Yang namanya ini kan udara itu kan punya kelembaban. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Itu dulu ya. Terus ini yang namanya sekarang masih pancar gas kan, pakai baling-baling, pakai pancar gas. Dulu sih sudah tidak. Iya, dulu mah sudah pakai anti gravitasi gitu kan. Oh iya Kang, terkait dengan itu Kang, berarti masa sekarang itu boleh dibilang agak terlambat. Bukan agak terlambat, sengaja dilambatkan. Dan ini sengaja direkayasa agar kita itu selalu terlambat, agar kita bisa dikuasai, agar kita itu gampang sekali dikendalikan. Satu contoh lah, ini komputer. Sekarang kan masih i7 dan sebagainya. Octium itu sudah ada.
Yang super itu sudah ada, sudah sangat cepat sekali karena itu kan teknologi ini juga lah. Cuma dijatah kali kan. Dijatah, makanya keluar 486 dulu, Pentium 1 berapa. Iya. Terus naik Pentium 2 berapa terus dikit-dikit itu tuh skala industri. Oh, itu keterkaitan dengan peningkatan dominasi ekonomi. Iya, betul. Ya. Ada ininya, ada pengendalinya. Ada Pengendalinya itu memang luar biasa. Jadi orang yang memang dia menguasai teknologi dan dia menjatah teknologi ke seluruh dunia. Jangan jauh-jauh lah. Betul. Tahun 28 itu telepon selular itu sudah dipakai kok. Zaman Charlie Chaplin, iya. Waktu itu ada yang tidak sengaja tertangkap kamera. Oh iya, pernah di Open Dialog, satu Open Dialog. Iya. Akang Iya. menggambarkan presentasi itu foto. Bukan foto, video. Oh, video. Salah satu dari cuplikan film Charlie Chaplin. Iya. Yang dia itu memang sengaja ini nge-shoot sembarangan gitu. Ternyata ada yang lewat ibu-ibu dan itu menggunakan telepon selular. Jadi ternyata telepon selular itu sudah biasa dipergunakan oleh orang-orang pada masa lalu, pada tahun 28 itu sudah dikenal. Tapi kenapa coba? Sekarang baru-baru. Bahkan tahun 90-an itu telepon selular itu luar biasa mahal, sampai ratusan juta. Merek-merek tertentu itu. Dan terus mengecil seperti sekarang jadi barang-barang sejuta umat kan. Sekarang tuh tiap umat tuh punya yang namanya telepon selular. Iya. Nah sebetulnya dari dulu tuh ada. Hanya dikuasai orang-orang kaya. Orang-orang yang bajunya itu dari bulu-bulu mahal itu, dari binatang mahal itu kan. Nah seperti semacam begitu. Jadi kita ini dijatah. Sebetulnya kita dari dulu juga sudah mampu membuat teknologi-teknologi yang luar biasa. Yang lebih canggih itu sudah mampu. Sudah mampu. Misalnya kalau misalnya sekarang kita bikin misalnya semacam ini ya, reaktor. Kita bikin reaktor plutonit nih, gitu kan. Kita bisa bikin reaktor untuk menghidupkan minimal kelurahan dulu lah, gitu kan. Reaktor rumahan 3x3 meter, gitu kan. Dan itu bisa menghasilkan listrik itu megawatt. Jadi juta kan. Jadi orang bisa pakai itu banyak. Satu kecamatan juga bisa lah kalau misalnya diambil satu ini 2.200 saja. Kali berapa tuh? Iya. Gitu. Kang, ini ada pertanyaan lagi nih dari Panuranga. Kang Endang Karawang. Panarunga. Samprajan Kang Endang ini dari mana? Dari Karawang. Ini terkait dengan Dorpal tadi kan. Apakah di dalam Dorpal itu terdapat rangkaian elektronik seperti zaman sekarang kan? Ya zaman sekarang mah tuh kuno. Masih ada resistor, masih ada elko, masih ada ini radang kan besar-besar. Nah kalau zaman dulu itu sudah nanotek. Jadi molekular yang ada di ini itu, yang ada di dalam Dorpal itu tidak terlihat seperti rangkaian elektronik. Tapi terlihat seperti batuan biasa. Karena nano teknologi. Tidak terlihat ya bahwa itu ada semacam teknologi. Tidak terlihat. Kalau di kita mah sekarang teknologi kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Dan memang sengaja biar terlihat. Biar orang-orang itu tidak menyangka bahwa masa lalu itu modern. Oh, primitif. Sini saya bawa. Ini mah nanti buat penelitian ya. Padahal waktu dibuka itu dalamnya itu ada ini nanoteknologi. Begitu dikasih nilai listrik tertentu, tiba-tiba berdengung seperti ada nih Kledors. Ada ini namanya itu. Nah ini Klerk-Dort Sphere namanya, ditemukan di Afrika Selatan. Jadi bola-bola ini selalu ini apa? Ada lubangnya. Ada lubangnya. Dia fungsinya untuk apa tuh Kang? Lubang ini sebagai waktu di novel Architrema kan saya sudah cerita ya tentang yang namanya probe. Jadi dia mengambang, kemudian merekam semua kegiatan dari kaum Lemurian. Nah, ternyata terbukti kan Klerk-Dort Sphere ini yang ditemukan di Afrika Selatan ini umurnya lihat nih 3, miliar. Wow. 3, miliar tahun. Iya. Luar biasa, berarti memang benar-benar canggih orang masa lalu ya. Iya. Dan ini dikatanya Prakambrium. Jadi memang belum ada apa-apa di sana kata mereka. Tapi ternyata kan ini ditemukan ini nih. Nah, bagaimana? The Group Spears itu ya. Iya. Nah, itu di kita juga ini kayak Dorpal seperti ini. Dorpal seperti itu di dalamnya itu nanoteknologi. Jadi dibuat casingnya tuh di Costa Rica. Casingnya dibuat Costa Rica di sana tuh karena gampang gitulah. Nah terus dibawa semua bahan-bahannya ke sini, lalu dibuat di sini, ditanam di seluruh dunia ditanam tuh ya. Jadi Dorpal itu tertanam di gunung-gunung seluruh dunia, terutama gunung yang besar. Gitu. Ada pertanyaan yang nyambung dengan Akang barusan kan dari Kang Agus Sukabumi. Assalamualaikum Kang.
Apa di Gunung Salak ada dorpal? Nah, itu. Bagaimana tentang pesawat yang jatuh di Gunung Salak? Apa itu berhubungan dengan keberadaan dorpal? Nah, begini. Kita tahu sendiri kan. Kejadian jatuh pesawat di Gunung Salak itu bukan cuma sekali. Dan rata-rata pesawat itu terbang rendah. Kecuali kalau pesawat itu tidak menggunakan radar, itu aman. Nah, karena radar ini dia mengeluarkan gelombang kan, gelombang suara. Gelombang suara itu memasuki dorval, menyentuh dorval itu dianggap ini adalah serangan. Akhirnya si dorval itu mengeluarkan gelombang lagi yang namanya EMP, electromagnetic pulse. Jadi mematikan semua yang ada elektronik di pesawat itu. Ya, di jam semua, termasuk mesinnya juga mati. Wah. Makanya seperti gelas dibantingkan ke dinding, prang gitu. Iya. Gitu aja. Dan tidak ada ledakan. Hancur aja brek gitu. Nah, semacam begitu. Nah, itu memang di Gunung Salak juga ada dorval besar dan itu dorvalnya itu lebih besar. Makanya di sana banyak sekali raja-raja yang datang ke sana. Hanya untuk bermeditasi. Wah, jangan-jangan dulu ada info bahwa Siliwangi sering di situ katanya. Itu untuk latihan gitu. Kalau misalnya tapi Siliwangi itu kan yang keberapa? Ada Siliwangi itu kan seperti Brawijaya berapa gitu kan, di berapa. Nah, itu yang keberapa dulu nih gitu kan. Tapi rata-rata memang jawara-jawara, pendekar-pendekar, raja-raja dan orang-orang yang berdaya linui itu mereka sering bermeditasi di sana. Makanya di sana ada pura kan. Tapi dorvalnya sendiri agak jauh ke sana karena di bawah. Nah, itu kalau misalnya kita bermeditasi di tempat yang ada dorval, itu akselerasi sel itu bisa menjadi lebih cepat. Betul. Nah, kalau misalnya makanya kenapa gini? Ada sebuah dorval yang sangat kuat. Dorval yang sangat kuat itu apabila kita di sana bersujud di sana gitu, menungging di sana gitu ya. Nah, itu si akselerasi sel kita itu akan mempercepat, bergerak sangat cepat. Jadi ketika jidat kita ini forehead kita, jidat kita itu nempel di tanah. Dan kemudian membuat posisi sujud lah di sana begitu ya. Nah, begitu posisi sujudnya itu mulai dilakukan, itu akselerasi sel itu kalau ada anomali magnetik yang dari dorval itu kan meningkat. Itu berapa kali persentase akselerasi sel dari biasanya kan? Itu sekitar bisa tergantung dari kekuatan dorvalnya. Dorvalnya. Coba deh kalau misalnya kita ke Gedung Padang ya di sana. Coba kita kita sungsang di sana, kopstan di sana, itu bisa lebih cepat. Cuma aneh aja kelihatannya itu jelema jujungkiran kunaon. Jumpalitan. Komo di pura jumpalitan ya kan. Apa-apaan itu teh sakit. Ini ada yang menarik nih pertanyaan dari Panarunga Kang Rudi dari Gorontalo kan. Samprazan Kang Rudi. Beliau bertanya, kenapa Pulau Bali itu ada sesuatu yang istimewa katanya. Iya. Itu ada apa Kang sebenarnya? Nah, begini. Di Pulau Bali itu, makanya dinamakan Bali itu berarti plasenta ya. Berarti dia itu titik di Pulau Bali itu titik dari Nusantara ini. Jadi kalau Bali tenggelam, semua tenggelam. Wow. Makanya kenapa di Bali itu dipertahankan, makanya kenapa pula di Bali itu banyak sekali dorval, karena itu sangat rentan. Pulau Bali itu di bawahnya itu rongga. Kayak akar mungkin kan ya? Iya. Jadi rongganya banyak, tapi itu berhubungan dengan kaki-kaki benua yang ada di Nusantara ini. Nah, jadi makanya di sana banyak dorval. Makanya orang tuh kalau ke Bali pengen balik lagi ke sana. Seneng balik gitu lagi. Ya kembali. Balik lagi. Ada pertanyaan kan dari Panarunga Kalimantan kan? Dari Kalimantan. Kang Joni from Samarinda. Iya. Di sana ada nggak Kang dorpal katanya? Ya pastilah. Pasti. Cuma di mananya kita belum survei. Tapi pasti ada. Karena tiap pulau itu pasti ada. Berapa banyak itu harus disurvei lagi. Nah, itu memang dorval itu bisa ada di mana-mana. Tergantung dari tempatnya, termasuk di Australia, di Amerika, di mana-mana juga ada. Dan yang namanya dorval ini itu sekali lagi itu adalah teknologi yang sangat luar biasa. Kang, terkait tadi penjelasan sebentar tentang sujud di sebuah tempat yang sangat besar dorvalnya itu, apa boleh saya tebak Kang itu adalah Mekah Kang? Nah begini, kalau Mekah itu beda ya. Kalau dorval yang sangat besar itu di Madinah. Oh, di Madinah ya? Di Madinah itu di Masjid Nabawi.
Itu letaknya di mana pasnya itu, Kang? Nah, itu waktu di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah ya. Oh, di Raudhah itu. Raudhah ya. Nah, kita kan ke sana waktu itu sampai diusir sama askar waktu itu. Kita ke sana bawa-bawa Bulis ya. Ya, kita ke sana ke dalam, masuk ke Masjid Nabawi. Dari sana kita bawa kompas, lalu bawa kamera gede-gede buat ngeliatin itu, langsung askar-askar mengusir. Karena ternyata bukan di karpet hijaunya itu yang namanya radiasi tinggi. Dulu berdasarkan riwayat itu Rasulullah menyuruh ini unta kan, unta. Betul. Unta, sebetulnya Rasulullah sendiri sudah tahu di sana itu ada dorval gitu kan. Makanya kenapa beliau memilih membuat rumah di sana di atas, tepat di atas dorval itu kan. Raudhah. Iya. Makanya taman surga disebutnya Raudhah. Raudhah itu taman surga. Nah itu jadi ternyata bukan di karpet hijau itu. Waktu kita cek anomali magnetik ternyata di luar karpet hijau itu. Makanya kita tidak ada saingan waktu itu. Molompongnya kan. Senang aja kita. Jadi kita sujud di situ. Sujud, dilamakan sujudnya. Karena ketika sujud, si akselerasi sel di tubuh itu menjadi meningkat karena ada anomali magnetik itu. Disertai dengan perilaku nggak, Kang? Misalnya kepasrahan total gitu, sujud bahwa wah saya lepaskan lah. Ya begini, begini itu tuh sebetulnya semuanya ada maknanya. Ketika yang namanya sujud, yang namanya ruku, atau misalnya di agama lain ada kenapa membakar dupa dan sebagainya. Itu sebetulnya semuanya itu adalah simbol. Tiap agama itu simbol yang kita itu harus berpikir dan bagaimana memecahkan simbol itu lalu dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada satu agama yang biasa membakar dupa, membakar ini sesuatu yang harum. Itu kan simbol untuk menyebarkan keharuman. Yang kita sebarkan itu adalah keharuman, kebaikan, sesuatu yang bersifat membangun, yang bersifat mengharumkan, sesuatu yang bersifat menguntungkan orang banyak, begitu kan? Berarti amal kan di sana itu. Betul. Tapi ini hanya sebatas ritual saja, tanpa spiritual ya percuma. Ya. Nah, terus ada dia di Islam misalnya, ini kan agama kita Islam. Nah, misalnya di Islam itu ada ruku, ada sujud. Nah, kenapa ruku kita itu harus menghadap ke Mekah? Iya, Mekah. Kiblat itu kan arah ya. Kiblat itu adalah arah yang menjadi acuan standar. Kiblat itu artinya arah, arah yang menjadi acuan standar. Betul. Nah, kenapa harus ke Makkah? Memangnya kita menyembah itu yang namanya Ka'bah, batu? Iya, tidak, kita tidak menyembah batu. Di sana itu ada asteroid besar 66,8 juta tahun yang lalu itu Jazirah Arab itu dihantam oleh asteroid yang belum memusnahkan dinosaurus. Dulu itu di sana subur sekali. Dan banyak sekali dinosaurus, makanya kenapa di Arab itu Jazirah Arab banyak minyak kan di sana. Betul. Nah, minyak itu kan dari fosil. Nah, begitu dihantam oleh asteroid yang sangat besar itu, permukaan planet bumi ini hancur, lebur, berantakan, semuanya jadi rata, gundul, dan kemudian tanah kebalik, semuanya terkubur. Kering ya. Ya, kering itu jatuhnya, makanya dikatakan makra. Jadi makra itu matahari kecil. Nah, itu menghantam di sana, jebret, hancur semua, dan satu lagi ada lagi di Takra. Takra itu di Cina di sana. Makanya di sana ada gurun yang namanya Takla. Nggak bisa ngomong R berarti. Iya, susah. Jadi Takla. Ya pelok kan mereka tuh susah ngomong R, orang-orang sana kan. Susah sekali ngomong R. Jadi bukan disebut Takra, jadi Takla gitu kan. Nah, kalau misalnya orang Jepang susah ngomong L. Jadi ya itulah Bagero. Karakternya sama ya. Iya. Masyarakat antara di Makra dengan Takla itu artinya secara perilaku gitu. Iya. Nah, terus begitu hancur di sana. Kemudian makanya lihat kota Mekah itu kan seperti parabola tuh. Pinggir-pinggirnya itu mencuat gitu kan. Ada di tengahnya itu seperti kota Bandung lah, parabola semacam itu. Nah, itu titik pusat dari radiasinya itu yang sekarang dikenal dengan Ka'bah, di Ka'bah itu. Makanya yang pertama kali mengurusin Ka'bah itu, mengurusi yang ada itu ya Adam. Betul. Adam itu yang pertama kali, terus turun temurun gitu terus. Nah, akhirnya jadi yang namanya Hajar Aswad atau batu hitam, Hajar Aswad, Hajar batu hitam Aswad, itu tuh bukan yang di pinggir Ka'bah, yang itu hanya titik start. Jangan-jangan itu cuma sentilan doang kan, Hajar Aswad. Ya lihat aja kan, itu ditutup resin kan itu kan ya. Iya. Itu ditutup resin. Nah, itu jadi mereka berputar di sana, bertawaf atau berputar itu dengan coba deh gesekan kaki ketika di sana. Jadi jangan teriak-teriak terus ini sambil berdoa itu Allah Maha mendengar, gak usah teriak-teriak.
Jadi nggak usah. Emang Allah itu tuli gitu kan. Allah tuh maha mendengar, tidak perlu kita teriak-teriak seperti itu. Jadi justru kita tuh berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dengan kita menggesekkan kaki, lalu kita berusaha molekular tubuh kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Itu intinya dari tawaf. Jadi bukan mulut, tapi molekular tubuh kita yang bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Berarti esensi merasakannya itu lebih jauh dalam. Lebih dalam lagi. Makanya kenapa orang kesana itu nggak dapat apa-apa kan? Sekarang touring aja. Betul. Touring. Nah, tapi esensi dari berkeliling ini, nah itu tidak kena. Iya. Makanya kenapa orang-orang di sana itu kalau misalnya sholat di sana itu pahalanya sekian puluh ribu kan di Masjidil Haram itu kan? Iya. Itu tinggi, pahala itu kan keuntungan. Ya itu. Jadi kebaikannya itu, makanya kenapa kalau sujud di sana, tapi sujud yang benar ya, bukan nungging, beda gitu kan. Orang-orang di sana itu jadi akhirnya jadi mistis. Padahal bukan itu tujuannya. Padahal semuanya juga ada yang namanya simbol-simbol dan arti dari simbol tersebut. Jadi ketika kita sujud di sana, coba rasakan deh. Dan sujudnya itu jangan di lantai 2 kalau bisa mah. Lantai 1 nyarinya, iya. Kalau perlu di dekatnya ya kan? Di tengah itu ada pusaran-pusarannya itu ada di sana. Makanya waktu itu juga kita kan di tengah waktu itu. Nah, di sana coba dirasakan. Rasakan waktu putar tuh rasakan. Nah, itu baru kerasa. Makanya kita sehat. Kalau tawaf yang benar. Yang benar sehat. Akselerasi sel jadi kuat dan kita bisa melihat sesuatu yang tidak biasa kita lihat. Bisa lebih cerdas ya, kan? Oh iyalah. Otomatis, ya? Otomatis itu mah. Ya satu contoh lah jamaah-jamaah yang waktu itu saya bawa untuk umroh itu mereka itu bercerita semuanya melihat sesuatu yang luar biasa begitu. Karena frekuensinya nyambung dengan sekitarnya. Apa ada teknis tawaf yang memang benar-benar aman? Artinya bukan aman Kang, artinya memang istilahnya yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pas waktu tawaf itu apakah memang pas awalnya harus masuk ke dalam atau nunutur heula gitu kan? Yang penting kita itu mengenal mengenal yang namanya sunatullahnya. Kan kita tahu persis bahwa molekular tubuh kita itu bergerak. Semuanya berlawanan dengan arah jarum jam. Betul. Nah, kalau misalnya kita berputar dan kemudian coba gesekkan kakinya deh biar molekular tubuh kita itu, makanya ada satu riwayat yang mengatakan langkahnya itu pendek-pendek seret. Tapi riwayat itu entah kemana tuh hilang tuh. Jadi ada kumpulan riwayat juga yang waktu saya beli tahun sekian, kemudian saya beli lagi baru itu ada beberapa yang hilang. Jadi nggak tahu kenapa ini tuh. Iya. Jadi mungkin ada usaha-usaha mungkin ya. Bagaimana cara membuat kita itu selalu mistis, tidak logis gitu kan. Padahal semua ritual yang dilakukan itu semua mempunyai makna spiritual yang sangat luar biasa dan sangat dalam. Wah, luar biasa nih materi kita dari peradaban, teknologi masa lalu hingga ke spiritual dan spirit yang sekarang kita bahas. Ada pertanyaan lagi nih Kang dari Panarunga Purwokerto, Kang Nugi, Sampurajan Kang Nugi. Sampurajan. Beliau bertanya, bagaimana cara mengendalikan arah vimana Kang? Nah, jadi begini. Kan selama ini kan kalau pesawat tuh ada janjang, ada ekor. Iya, ada jangjang ya. sayap atau ada jangjang, ada sayap, ada ekor. Vimana nih bisa ke kanan, ke kiri, ke kalau belakang. Misalnya gravitasi sudah bisa ditolak, berarti tidak ada bobot kan ya? Tidak ada bobot. Berarti nol sama sekali kan? Nol. Nah, itu dengan baling-baling kecil saja itu sudah bisa berubah cepat. Berarti dengan sepersekian teknologi yang sangat kecil dia bisa merubah arah. Bisa dengan mudah dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bulu masih punya berat. Iya. Debu masih punya berat. Kalau sudah bertentangan dengan gravitasi sudah tidak punya berat, sudah nol. Berarti nah itu semaunya dia aja mau kemanapun ya. Iya betul, dan itu tidak ada ngerem ngedadak terus kita terjelumup, nggak ada. Nggak ada cerita ngerem ngedadak terjelumup itu nggak ada karena sudah kaca, iya itu sudah jauh, sudah lepas dari gravitasi, itu sudah jauh sekali. Gitu ada keterkaitan antara akselerasi dorpal yang tadi akan jelaskan di Mekah atau di Madinah itu menjadi bertambah tingkat spiritual kita gitu. Ada nggak hubungan antara ritual dan spiritual? Ya iyalah. Pertama kan kita harus mengerti dulu ritual yang kita lakukan. Kita harus mendirikan bukan melaksanakan.
Ya, betul. Kita harus tahu persis ritual yang kita lakukan itu apa begitu dan bagaimana. Dan kenapa kita harus sujud banyak di tempat ini begitu kan. Itu pasti ada korelasinya. Yang jelas semakin kita mengerti itu akan semakin dalam spiritual kita dan kita akan semakin banyak memaklumi. Tidak seperti sekarang orang-orang itu kan menghafal ya, banyak yang menghafal lalu dikutbahkan, diceramahkan, menghafal diceramahkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikutbahkan dan diceramahkannya itu. Misalnya khutbahnya juga menjelek-jelekan orang lain, bisa begitu kan? Nganggo goreng batur, gitu. Iya, menjelek-jelekan orang lain seolah-olah dia yang paling benar dan sebagainya. Terus dia ingin meluaskan kelompoknya, melihat kelompok lain itu dia nggak suka, begitu kan? Dijelek-jelekan kelompok itu tuh. Karena bahkan berani mengeluarkan rekomendasi bahwa orang itu berpikiran janggal, misalnya begitu ya. Sampai bisa menjustifikasi gitu. Iya, kan, semacam begitu. Padahal jelas ini di kitab sujud sendiri itu yang mengetahui siapa yang sesat itu hanya Rob kan, hanya. Nah dari sana sendiri itu sudah menjadi contoh bahwa dia itu tidak menjalankan, tidak mendirikan gitu. Nah kalau misalnya kita hendak menjalankan agama dengan baik dan benar, agama apapun gitu ya, berarti kita memang harus mendirikan berarti kita mengenal ritual yang kita lakukan itu. Betul. Apa sih ritual yang kita lakukan ini, maknanya ini apa? Betul. Misalnya kenapa orang ritual satu agama misalnya dia dengan bersemedi gitu kan, bermeditasi begitu kan. Nah kenapa orang itu harus bermeditasi? Apakah ada berapa tipe meditasi yang dilakukan? Apakah ketika kita melakukan seperti satu agama lagi melakukan meditasi dengan cara berbeda dan berbeda, bagaimana mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta dengan cara masing-masing dan sebagainya. Kita tidak pernah boleh menjudge mereka begitu loh. Makanya kenapa agama yang dijalankan dengan baik dan benar itu akan membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan. Tapi ada sekelompok orang yang entah siapa yang membayar ini ya. Ada kelompok-kelompok radikal yang memang hendak mengadu domba. Makanya kenapa mereka memperuncing terus yang namanya perbedaan. Malah sengaja ya? Iya sengaja, diperuncing terus, diperuncing. Nanti dia bilang ke orang ini, di sana mah tuh pendapatnya gini, gimana nih? Masa itu tidak bisa dibilang sesat begitu kan? Ayo kita sama-sama rame-rame gitu kan, bilang mereka itu sesat kayak gitu-gitu. Akhirnya kan kelompok ini dan kelompok ini kan berantem. Nah ini salah satu cara yang digunakan oleh Christian Snowcurkronje dulu. Ketika memecah belah umat. Itu jelas banget ya. Jelas banget, iya. Dan sampai sekarang masih. Makanya mereka itu sering menyamar menggunakan pakai jubah gitu kan. Menyamar ngaku-ngaku ini pemuka agama dan sebagainya. Ngaku-ngaku Islam. Iya, ngaku-ngaku dan sebagainya. Makanya tapi mereka benar-benar jauh dari apa yang mereka ajarkan itu. Nah, banyak sekali ini ya. Memang sekarang memang ada upaya-upaya yang untuk merekayasa itu. Makanya kenapa orang ini yang pemecah belah ini dia datang ke seorang gitu kan, dia penceramah misalnya, dia terkenal dan sebagainya, dia panas-panasi terus. Masa ini begini Pak, masa ini begitu Pak, harusnya Bapak bergerak dong, jangan sampai diam saja, ini tidak bisa dibiarkan begini saja. Nah kayak gitu ya. Nah terus mulai dia bikin tulisan di mana-mana semacam begitu. Banyak terjadi tuh kan. Iya. Nah pada tujuan sebenarnya adalah hendak mengadu domba, hendak memecah belah umat ini. Kalau menyangkal ya kita lihat faktanya saja, sudah terbukti kok mereka kan. Dengan apa yang mereka perbuat itu terjadi perpecahan. Iya, terjadi perpecahan di umat itu. Mereka tidak suka melihat umat bersatu. Nah inilah yang harus kita waspadai. Jadi ajaran agama manapun apabila dilakukan dengan baik dan benar itu akan membawa kedamaian. Nah, membawa rahmat, membawa kedamaian. Jadi jangan sampai kita mengaku beragama tapi jadi agama itu singkatan aturan gawe manusia. Jangan sampai jadi agama, jadi agama, jadi tidak berpendidikan. Tidak beragama. Agama itu akhirnya jadi agama. Agama itu pendidikan, itu tidak kan? Jadi tidak berpendidikan. Jangan sampai seperti itu artinya. Melenceng. Iya, dan itu. jadi fakta lagi kan? Ya jadi fakta itu artinya juga bisa digituin gitu kan? Jadi kita harus waspada. Nah. Perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kita akan saling menghormati. Misalnya ada yang berpendapat, ini nggak mungkin. Ini tidak seperti ini Kang. Saya hormati. Saya tidak akan mendebat dia, ya silahkan saja. Itu sah-sah aja. Seperti sah-sahnya orang yang berpendapat bahwa dia tidak percaya atmosfer, ya silahkan. Itu bukan atmosfer Kang, itu mah shield, whatever gitu kan. Kang,
Saya hidupnya dari ini, dari makanan. Ada, ya terserah itu silahkan gitu. Iya, masing-masing tergantung dari ilmu yang dimilikinya. Iya, dari ilmu. Jadi maklumilah mereka. Jangan mereka tuh dijudge. Jangan mereka tuh kita sindir-sindir, kita lecehkan dan sebagainya. Terus kalau bisa kita sama meneliti, begitu loh. Mengkaji. Iya, ayo sama-sama yuk gitu kan. Oh begitu ya, coba sama-sama buktikan. Mari kita sama-sama jalan, kita sama-sama meneliti lah, begitu kan. Sekalian mengedukasi mereka juga dan kita sama-sama belajar lah. Kita juga tidak bisa mengklaim diri itu mengetahui semuanya kan. Betul. Kita harus terus belajar, harus terus menggali, harus terus meneliti, dan akhirnya harus terus ingin mengetahui apa yang terjadi, begitu kan. Di masa lalu juga. Di masa lalu. Ini terkait juga dengan ayat Quran ya Kang ya, di surat Al-Hasr itu ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah masa lalu sebagai contoh dan digunakan sebagai acuan untuk masa depan gitu. Tapi kan di sana disebutkan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman kan. Iya. Nah, jadi bukan ya ayyuhallazina aslamu kan. Jadi disebutkan hai orang-orang yang beriman, berarti dia yang beriman. Iman itu dari yang berpikir kan. Keimanan yang kuat, dia menggunakan akal, dan Allah itu sangat memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Berarti sangat korelatif ya antara orang yang berakal dengan orang yang beriman. Iya, gitu. Makanya akal itu kan bukan hanya sekedar aksesoris kan. Makanya kemandirian akal ini penting, karena akal ini harus betul-betul ditunjang oleh berbagai macam ilmu pengetahuan, penelitian, dan berbagai macam usaha kita untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kita di dalam beribadah itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa masyarakat masa lalu yang berakal itu adalah orang-orang yang memang secara tidak langsung memiliki taraf keimanan yang cukup lumayan gitu Kang. Ya karena menggunakan akalnya. Oh itu memang benar ya. Iya, karena menggunakan akalnya. Iya. Ya. Kan iman itu percaya, orang semakin percaya ketika dia itu sudah meyakini secara akal kan gitu kan. Iya. Misalnya begini. Oh ini begini. Oh ini penjelasannya A, B, C gitu kan. Tapi ada segelintir orang yang mengatakan begini, ini tidak bisa nih, orang tidak boleh menggunakan akalnya ketika berbicara soal agama, begitu kan. Dianya aja itu mah. Tapi sudah nggak apa-apa, itu kita hormati. Dia begitu dan kita beda gitu loh. Jangan paksa kita berdasarkan selera mereka, begitu kan. Dan kita juga jangan memaksakan mereka selera kita. Jadi, sudah ken wae itu mah biarin aja gitu. Jadi proses menghargai itu perlu ya. Iya, ya nggak apa-apa lah. Jangan diganggu, mereka biarin aja. Tapi kita terus maju kan. Betul. Jadi mereka anggar di dinya gitu kan, tetap di situ. Tapi kita mah sudah di mana gitu kan? Ya itu biarkan, itu pilihannya gitu. Istilah nama kita udah bicara bulan, ya kunut keneh gitu. Iya. Ya udah biarin aja gitu. Tapi kita tidak perlu tidak perlu ngeledek mereka dan supaya biarin aja. Nah, kalau misalnya mereka minta tolong kita bantu gitu kan. Jadi biarkan mereka dengan paham dan pendapatnya masing-masing. Tapi tetap kita berpedoman pada satu, yaitu kalau misalnya di Islam itu ada Quran surat Yunus. Ayat 100 itu jelas Allah tuh memurkai mereka yang tidak mempergunakan akalnya. Kita tidak perlu takut dimurkai mereka, kita mah takutnya dimurkai Sang Maha Pencipta. Mereka bukan Tuhan kita kok gitu kan. Tuhan kita mah hanya Sang Maha Pencipta. Kan syahadat kita mah asyhadu alla ilaha illallah kan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah, bukan wa asyhadu anna ulama da Rasulullah kan. Kan syahadat kita mau wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah. Jadi jangan tiba-tiba berubah jadi wa asyhadu anna ulama da Rasulullah atau ustaz da Rasulullah atau apa itu pun jangan. Jangan berubah syahadat kita, jangan. Itu kalau kita Islam. Dan setiap agama apapun itu pasti tidak diajarkan untuk perang kok. Betul. Perang kok. Perang. Bukan perangko kan? Bukan perangko. Ini ada lagi kan? Iya. Panarunga dari Tasik kan? Kang Rahmat, Samperajan Kang Rahmat. Samperajan Kang Rahmat. Kalau di Galunggung, boleh tahu kata saya Dorpa sebelah mana? Di Galunggung ya, di Galunggung waktu itu meletus tahun 80. 85. Enggak. Itu 82-an itu, 82-an itu. Sebelum 82. Nah, ya. Nah, itu di Galunggung ada Dorval, tapi mudah-mudahan Dorvalnya itu sudah sekarang sudah membaik ya. Jadi ini mudah-mudahan itu tidak rusak lagi. Nah itu
ada dorval. Galunggung juga ada dorval. Apalagi setiap gunung berapi itu pasti ada dorval. Ternyata banyak yang SMS ya. Banyak juga kan. Banyak. Ada ini aja udah terhitung sekitar 20 lebih. Iya. Yang SMS. Cuma tadi pertanyaannya ada yang nggak disebut ada karena Oot keluar dari jalur topik. Iya. Pertanyaan Oot ya. Ada yang akan dijelaskan lagi Kang mungkin tambahan. Nah, sebagai penutup. Sebetulnya begini, kita akan selalu berpikir, kita akan selalu mempergunakan akal kita. Kita jangan hanya sekedar menerima begitu saja setiap informasi-informasi yang sama informasi dari Akang juga gitu. Jadi mari kita sama-sama meneliti, sama-sama menelusuri, sama-sama memikirkan, dan akhirnya kita akan sama-sama mengetahui apa yang kita teliti dan telusuri ini akan dapat kita pergunakan bagi kemajuan dan kemakmuran umat. Jangan sampai nanti pengetahuan kita itu hanya sekedar dikoleksi saja. Nah, ini tidak baik, karena apapun yang kita ketahui itu akan kita pergunakan untuk bisa membantu umat ini menjadi lebih baik. Seperti misalnya kita mengetahui ada krisis, dalam misal krisis pupuk, kita bikin pupuk, begitu kita training mereka pupuk. Ada krisis energi, kita bikin misalnya energi alternatif dan sebagainya. Ada melihat anak-anak, betul, kesehatan, kita bantu mereka dengan apapun lah. Jadi kita benar-benar berguna bagi mereka dan berguna bagi umat. Jadi apapun yang kita ketahui jangan sampai hanya sekedar wacanakan. Tapi harus langsung aplikatif ya Kang ya. Aplikatif. Nah, begitu. Sebelumnya Kang ada informasi dulu, boleh saya umumkan untuk Panuranga semua, Panarunga di Indonesia. Saya dibalik terus Kang dari tadi. Itu ada pengumuman bahwa hari Sabtu nanti tanggal 21 Desember jam 9 ada pelatihan jurnalistik media, surat kabar, web, dan juga pelatihan jurnalistik radio. Iya. Jadi teman-teman semua. Hari Sabtu di mana? Di Uninus Kang. Di Uninus jam Bandung 9, ya. Bandung. Silakan bagi yang mau hadir itu gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Yang penting bawa Android. Yeah. Tapi kalau misalnya nggak punya laptop, nggak punya apapun, silakan datang aja. Datang saja. Kalaupun hanya punya kertas, silakan datang dengan kertas. Iya. Yang penting kita belajar di sana untuk teori juga untuk aplikasinya. Iya. Itu aja mungkin. Silakan. Iya. Dan besok akan kita akan siaran lagi sama jam 8 lagi dengan topik yang masih tentang peradaban, dan mungkin nanti besok akan kita undang dari yang lain ya. Grup lain ya Kang? Ya, ada grup lain kita undang, kita ya seperti inilah. Jadi kita seru-seruan di sini, kita diskusi. kita cerita-cerita pengalaman mereka seperti apa dan sebagainya. Pokoknya kita akan bikin semakin lama semakin seru. Tapi yang jelas tidak akan ada berantem di sini. Semua damai ya Kang? Semua damai, peace for all. Nah, begitu. Jadi semua untuk Panarunga, untuk semuanya. Jadi hari ini kita cukupkan dulu sekian. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Ini juga sudah lewat 21 menit di sini waktu Indonesia bagian Cepaka Mas. Sejam setengah Kang. Nggak kerasa ya Kang ya? Iya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tambah lagi waktunya. Jadi sekali lagi besok akan kita udarakan lagi, bukan udara ya, ini mah streaming ya. Jadi kita besok akan ketemu lagi di streaming. Dan kita akan undang yang lainnya. Kita akan undang pembicara yang lain, dan kita akan ngobrol lagi di sini. Jadi lebih ramai ya Kang? Lebih ramai lagi, dan kita akan lebih seru lagi membahas tentang peradaban ini, karena akan ada sisi-sisi lain, akan ada sudut lain, pandangan lain, dan kita akan coba sama-sama meneliti dan mengkaji. Jadi kita juga tidak boleh mengklaim diri kita paling benar dan sebagainya ya. Kita sama-sama semuanya mencari kebenaran. Dan sekali lagi, kebenaran mutlak adalah milik Sang Maha Pencipta. Kita tidak pernah bisa mengklaim bahwa kita memiliki kebenaran, karena itu adalah sekali lagi milik Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.